Halo pemirsa KPSO, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan berkreasi ya. Kesempatan kali ini kita ada di sawah ya. Ini padi yang siap panen. Ini sebentar lagi mau dipanen ya. Ini varietas Ciliwung. Tapi Ciliwung ini banyak versi ya. Ini kemarin itu lupa ini versinya Ciliwung yang mana ini. Tapi yang jelas ini padi Ciliwung ya. Seperti ini dia. Penampakannya itu kalau Ciliwung lebih menonjol ya. Bulirnya itu kelihatan semua dari atas. Nah, seperti ini ya. Ini siap dipanen ini. Menunggu beberapa hari lagi kita panen. Oke. Sebenarnya triknya itu menanam padi itu tahan terhadap penyakit itu tergantung kita ya. Seharusnya petani itu lebih mementingkan ke pestisida nabati dan POC sebenarnya. Kalau setiap pengaplikasiannya itu selalu diberi POC, kemudian pestisida nabati buatan, mudah-mudahan ya dia itu lebih kebal ini tanamannya, lebih sehat, lebih toleransi terhadap hama penyakit ya. Tinggal nanti ngatur nutrisi penyepraiannya kalau sudah menginjak bunting itu. Kalau soal pupuk taburnya itu ya standar lah. Paling-paling petani itu mengandalkan urea, kemudian SP36 ya. Itu paling standar itu. Kalau mahalan dikit mungkin ya Ponska Plus sama TSP. Tapi itu sangat jarang sekali kalau di sini. Namun dengan begitu hasil tetap maksimal itu bagaimana? Kita ngakalinnya itu lewat penyepraian ya. Utamakan itu pengaplikasian penyepraian itu setidak-tidaknya itu harus ada pestisida nabati buatan sendiri ya. Tapi paling bagus itu digabung dengan ini POC buatan, kemudian kalsium nitrat. Itu untuk masa vegetatif. Sedangkan untuk masa generatifnya itu diusahakan menggunakan kalium nitrat ataupun MKP atau Keno 3 ya untuk pengisian itu. Usahakan selalu pakai itu. Sedangkan untuk insektisidanya sendiri itu biasanya kalau tanaman itu sudah toleran, itu sangat mudah, nggak perlu yang mahal-mahal. Yang penting bisa mengendalikan spektrumnya itu luas, bisa membunuh ulat, bisa membunuh serangan hama wereng itu bisa mati. Itu sudah aman, yang murah-murah saja seperti klorpirifos plus ivermectin, kemudian bisa yang sistemik dimihipo, dan juga bisa bahan aktif nitanpiram ya, itu selalu di rolling. Tapi jangan ketinggalan dengan POC nya sama pestisida nabatinya. Kalau bisa
semua petani itu bisa meracik dan meramu POC dan pestisida nabati. Mudah-mudahan aman lah lahan itu. Tapi sayang kebanyakan petani kita itu kan full kimia, jadi hama itu cepat kebal dan bisa mengantisipasi bahan kimia tersebut. Jadi serangan demi serangan itu masih ada saja yang selalu kena. Kemudian untuk penyakit jamur dan penyakit bakteri ya, itu biasanya itu yang utama itu kekurangan unsur mikro. Pada tanaman itu kekurangan unsur mikro. Jadi sel-sel tanaman itu mudah sekali diserang oleh penyakit karena daya tahan tanaman itu sendiri melemah, alias tidak komplit ibarat nutrisi itu. Seharusnya sel yang satu itu diisi dengan sulfur seumpamanya. Memang di dalam tanah itu ada, tapi kan jumlahnya sedikit. Jadi perlu penambahan. Contoh zinc ataupun seng itu bisa mencegah jamur jika selnya itu terisi unsur tersebut. Nah, kemudian untuk soal untuk supaya tanaman itu terisi penuh ya, bukan hanya saja lewat nutrisi, tapi pengairannya itu harus terjamin. Kalau nutrisinya digenjot bagaimanapun, kalau airnya itu tidak memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri, ya nggak bisa juga. Maka dari itu perlu adanya keseimbangan antara nutrisi dan kebutuhan tanaman itu, kebutuhan standar tanaman itu ya, cahaya, udara, dan nutrisi. Kemudian air. Oke. Seperti ini ya. Oke pemirsa, jangan lupa ya, tetap berkreasi, selalu berusaha lagi dengan giat dan memahami karakter lingkungan tanaman kita. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Tetap semangat, selalu berkreasi. Salam KPSU, bye-bye.